Baik, selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi Pak, pagi. Oke, kita bahas ya 4 K3 operator K3 migas. Ini operator K3 migas menerapkan peraturan nanti K3 migas, operator K3 kerja di industri migas, di pemadaman kebakaran dan mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran SCBA, gas detektor, level meter, sama P3K. Jadi hal yang hari-hari itu dikerjakan orang K3. Nah, K3 ini sebenarnya adalah bagaimana upaya-upaya mencegah bahaya dan resiko di tempat kerja ya. Kalau kita bicara K3 industri migas berarti yang ada di industri migas. Ya mulai dari proses mungkin konstruksi sampai kepada operasional. Kita harus sudah bisa lihat apa saja sih bahaya yang ada di industri migas. Nah, itu yang dinamakan K3 industri migas. Ya sebenarnya kalau kita bicara K3 itu sederhana aja. Hal-hal apa yang atau resiko apa yang bisa menyebabkan seseorang insiden ya, celaka atau peralatan rusak, peralatan produksi ya dan sebagainya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi K3 intinya pencegahan. Tapi K3 juga melakukan proses pengendalian ya saat terjadi musibah, itu namanya emergency response. Ya, itu kira-kira skop K3. Nah, kenapa K3 ini sekarang sangat penting? Karena sama zaman sekarang ini kita bicara human right ya, hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai hak-hak dasar, termasuk dalam dunia kerja. Nah, makanya setiap perusahaan itu yang akan beroperasi harus memperhatikan hak-hak tenaga kerja ya. Salah satu hak dasar mereka adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan. Ini yang dinamakan K3. Dulu mungkin belum begitu diperhatikan, tapi makin ke sini isu HAM ini makin kenceng kan. Jadi orang nggak bisa mengabaikan lagi mengenai keselamatan nyawa, ya, keselamatan jiwa dari para pekerja. Nah makanya dibuatlah K3 ini ya untuk memenuhi tuntutan HAM itu. Jadi istilah K3 ini ya baru-baru populer pertama kali di industri migas memang. Jadi industri migas yang mulai dari awal itu karena melihat bahaya dan risiko yang tinggi, makanya benar-benar memperhatikan keselamatan dari para pekerja. Jadi dari awal industri migas mereka sudah bangun konsep bagaimana bekerja dengan aman dan selamat. Nah, K3 ini baru mulai populer lagi di Indonesia khususnya ya, setelah banyak tambang ditemukan tahun 90-an sampai 2000-an. Baru ya sekarang orang makin banyak kenal K3 kan. Dan ya jadi ujung tombaknya K3 ini adalah industri pertambangan dan industri migas. Sekarang semua diwajibkan juga sampai ke perkebunan, manufacturing dan lain sebagainya. Ya, jadi K3 ini merupakan dasar. Artinya setiap pekerja itu harus memiliki awareness ya, atau kewaspadaan, kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Karena yang namanya keselamatan kerja itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Gagal memperingatkan temannya sampai temannya fatality, maka dari proses investigasi orangnya bisa dituntut. Jadi itu tanggung jawab K3 juga untuk semua pekerja. Nah, khusus di industri migas, ini setiap pekerja harusnya memang punya sertifikasi K3 migas ya, mulai dari operator, pengawas, sebagainya, tergantung fungsi pekerjaan dan tanggung jawab dalam tempat pekerjaannya.
Kalau sudah level manajemen ya mungkin dia harus naik ke pengawas. Tapi memang harus diambil dari operator biar mengerti dulu. Dia nanti nanjak ke pengawas, pengawas ke pengawas utama. Nah, sehingga semua pekerja di industri migas semua sudah dibekali. Kalau sampai terjadi insiden, maka perusahaan bisa menunjukkan semua pekerja sebenarnya sudah aware, tapi ya ini namanya force major atau apa insiden ya. Insiden kan kita tidak kehendaki, tapi bisa aja terjadi. Sehingga sanksinya nggak akan terlalu berat ke perusahaan. Tapi kalau belum ada sertifikasi K3 migas ya berarti salah perusahaan nih. Kenapa nggak memberikan pelatihan dan sertifikasi ini sehingga para pekerja kurang aware terhadap bahaya yang ada di industri migas. Oke, untuk operator K3 migas, ya ini sebenarnya basic ya, dasar-dasar semua. Mulai daripada peraturan perundangan K3 industri migas. Nah, di sini kita mulai aja nih, studi kasusnya. Kalau bapak-bapak ya, ditanya bagaimana cara bapak-bapak menerapkan peraturan perundangan K3 migas ini di tempat kerja bapak. Kira-kira apa yang akan bapak lakukan? Enaknya online bisa sambil minum. Iya Pak, iya. Lebih santai. Iya Pak, santai aja Pak. Saya juga sambil minum nih Pak. Monggo. Ya, ada yang mau jawab? Ya, kalau saya sih peraturan perundangan itu diberlakukan sesuai atau ada hubungannya dengan pekerjaan yang kita kerjakan, Pak. Ya, secara globalnya sih begitu biasa saya pernah lakukan. Tapi jadi, kalau K3 adanya semuanya ada hubungan dengan K3 kan? Iya, ya jelas itu. Peraturannya yang sesuai pekerjaan yang kita kerjakan, gitu aja. Menurut pengalaman saya sih pernah saya lakukan dulu. Oke. Jadi nantinya juga peraturan itu dipreteli lagi, maksudnya dibedah lagi pekerjaan-pekerjaan apa yang spesifik yang kita kerjakan. Jadi langkah pertama kita tahu dulu aturannya ya, makanya identifikasi dulu nih. Regulasinya apa aja nih yang berhubungan dengan pekerjaan kita, ya toh? Ya, betul. Nah, setelah kita identifikasi, biasanya yang berhubungan dengan migas itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, itu dasar hukum K3. Lalu peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 73 tentang keselamatan pertambangan. Di sini dianggap migas termasuk pertambangan. Lalu peraturan pemerintah PP Nomor 11 Tahun 79 ya. Itu tentang khusus K3 di industri migas. Ya, makanya harus dibuka-buka tuh PP Nomor 11 Tahun 79. Nah, lalu sekarang ya banyak lagi aturan-aturan lainnya yang semuanya itu mungkin nggak dikeluarkan oleh Dirjen Migas, tapi dikeluarkan oleh Kemnaker. Seperti mengenai APD, mengenai P3K ya. P3K Permenaker nomor 15 tahun 2008, lalu yang lain-lain, semuanya dari Permenaker. Kalau ada hubungannya dengan pekerjaan di migas, ya itu harus dikuasai juga ya. Dan kemudian setelah diidentifikasi regulasinya, maka disosialisasi. Sosialisasi itu ya kumpulin semua tim, jelasin ini regulasinya loh. Nah, dari sini ya harus pakai APD ya, regulasinya ini dan seterusnya. Jadi sosialisasi setelah kita identifikasi regulasi apa aja yang berhubungan dengan K3 yang berhubungan dengan pekerjaan kita di industri migas. Setelah sosialisasi, evaluasi. Apakah tim kita atau para pekerja ini ngerti nggak? Jangan sosialisasi bla 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 bla. Lo mau ngerti nggak mau ngerti mah masa bodoh. Ya nggak bertanggung jawab itu. Ya. Jadi kita harus tahu juga apakah mereka paham gitu ya. Caranya gimana? Caranya dikasih sedikit evaluasi, maksudnya pertanyaan di akhir. Siapa yang mengerti akan kelihatan. Ya? Sedikit pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau yang benar-benar belum mengerti, diberikan pelatihan.
Kalau sudah ngerti ya sudah nggak usah, mereka sudah paham. Nah, nanti kegiatan ini akan diulangi setiap 3 bulan dan memastikan awareness mereka akan keselamatan dan kesehatan kerja itu tetap tinggi. Ya, itulah gunanya ya penerapan peraturan perundangan pemerintah K3. Karena ini dibuat pemerintah nggak gampang. Ya, mungkin memerlukan konsultan ya. Biayanya juga gede. Nah, dikasih ke perusahaan-perusahaan gratis. Hanya kalau perusahaan belum ngerti, ya cari konsultan supaya bisa ngerti. Konsultan akan jelasin. Kalau sudah ngerti, ada orang yang bisa ngerti di dalam perusahaan, dia inilah yang akan sosialisasi regulasi peraturan perundang-undangan. Oke, yang kedua, menerapkan K3 di tempat kerja. Jadi setelah regulasi peraturan perundangan, perusahaan pastinya punya internal aturan ya mengenai K3. Tapi perusahaan mungkin punya kebijakan K3 ya, punya aturan-aturan internal, golden rule ya mengenai K3. Nah, ini juga sama harus disosialisasikan. Kalau sudah ada, kalau belum ada dibuat. Gimana caranya dibuat? Dibentuk tim ya, tim yang orang-orang ahli K3 mungkin ya, yang mengerti K3, lalu mereka akan buat ya kebijakan K3 ya, aturan-aturan K3, golden rule. Nah, setelah ini jadi, baru sama seperti peraturan perundangan ini disosialisasikan ya seluruh pekerja. Jadi seluruh pekerja itu bisa tahu ya, do and don't-nya ya, apa yang harus mereka lakukan supaya pekerjaan mereka aman dan selamat, dan don't-nya ya, jangan mereka lakukan ya supaya jangan terjadi insiden. Nah, ini sosialisasi. Dan sama seperti tadi, evaluasi. Apakah mereka ngerti atau enggak? Yang nggak ngerti, diberi pelatihan. Lakukan tiap 3-4 bulan untuk memastikan aturan internal K3 ini dipahami oleh seluruh pekerja. Nah, itu unit kompetensi yang kedua. Lalu unit kompetensi yang ketiga, menggunakan APD. Nah, ini mungkin tanya dulu nih. Bisa aja asesor akan nanya gini. Tolong jelaskan bagaimana cara Anda untuk memastikan bahwa pengelolaan APD di tempat Anda sudah benar. Nah, apa kira-kira jawaban kita? Nah, oke. Ini ya, saya langsung ke jawabannya. APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu kan melindungi kita dari satu bahaya dan resiko. Ya, jadi untuk menyediakan APD, kita harus tahu bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja kita. Ya, kasih tempat kita bekerja. Ya, disitulah kita melakukan HIRA ya, atau IBPR ya, identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Nah, salah satu pengendalian resikonya adalah memakai APD. Nah, pengendalian resiko lainnya kita pakai hierarki ya. Itu hierarki ya. Eliminasi. Kalau resiko atau sumber bahaya yang bisa dihilangkan itu yang paling bagus. Kalau nggak, kedua ya, substitusi. Ganti metode alat kerja atau timnya dengan sesuatu yang lebih resiko lebih rendah. Itu namanya substitusi. Yang ketiga, kalau nggak bisa substitusi, control engineering ya, rekayasa teknik. Desainnya diatur supaya resiko lebih rendah dalam pekerjaan tersebut. Nggak bisa juga kontrol administrasi. Nah, ini administrasi yang ngatur tim ya, jadwalnya, waktunya, dan kasih SOP, JSA, dan sebagainya, itu namanya kontrol secara administrasi. Nah, lalu terakhir APD. APD ini bisa digabung di semua pengendalian yang di atasnya, atau satu-satunya pengendalian yang tersisa adalah APD, ya harus pakai APD. Nanti buka-buka lagi di
APD apa aja di tempat kerjanya yang perlu di ini. Ya APD itu macam-macam kan. Ada pelindung kepala, safety helmet ya, untuk melindungi dari benda-benda yang mungkin jatuh. Jatuh. Nah, dari ketinggian. Lagi. Jadi benda yang jatuh dari ketinggian itu akan mengalami percepatan. Menurut teori Newton, percepatan bumi ini 9,8 meter per detik. Jadi kalau jatuhnya dari ketinggian 100 meter ya, baut kecil gini bisa nembus kepala. Iya. Karena kecepatannya makin kencang dia. Karena terjadi percepatan. Nah, jadi kalau kita nggak pakai pelindung kepala ya di tempat-tempat konstruksi, itu siap-siap aja mungkin akan terkena fatality. Jadi harus lindungi kepala. Kalau ada pelindung telinga, earmuff, earplug. Tergantung kebisingannya seperti apa ya, bunyi mesin mungkin atau bunyi. Saya pernah ke galangan kapal ada bunyi semprotan pembersih apa itu, wah bising sekali lah. Plastik. Tutup telinga saya ini. Plastik ya Pak ya? Ya kayak plastik. Ya. Nah, ya pekerja harus pakai pelindung telinga. Kalau enggak telinganya bisa pecah, gendang telinganya dan dia jadi tuli. Jangan sampai kita kerja terus akhirnya cacat seumur hidup gitu. Biaya pengobatan jauh lebih besar. Nah, lalu ada pelindung pernafasan ya, masker. Nah, sekarang banyak orang pakai masker karena untuk melindungi dari bahaya virus. Corona. Iya. Kolerna tuh. Ya, mungkin ya dari debu, dari orang gerinda ya, beram-beram besinya. Nah, harus pakai masker. Kemudian pelindung mata ya, safety goggle. Lalu pelindung kaki, safety shoes. Nah, safety shoes sendiri ini melindungi kaki dari benda yang jatuhnya dari ketinggian 2 meter. Karena menurut penelitian, kalau lebih dari 2 meter jatuhnya kena kepala, bukan kaki. Kemudian untuk bekerja di ketinggian ada lagi yang namanya full body harness. Full body harness. Itu dari employment bisa terjatuh, tapi itu juga harus dicantelin di lifeline-nya ya. Ada lagi SCBA, Support and Breathing Apparatus, itu akan kita bahas nanti. Dia itu bagian-bagian yang namanya alat pelindung diri. Personal ya, bukan buat dipakai rame. Jadi kalau kita sudah pakai, jangan dipinjam-pinjamin ke teman. Risikonya apa? Kalau teman punya penyakit kulit atau penyakit apa, Oke, untuk yang keempat, pemadaman kebakaran di industri migas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ini 3 training yang wajib diberikan seluruh pekerja ya. Pertama, pemadaman kebakaran. Kedua, dasar-dasar keselamatan. Yang ketiga, golongan pertama. Jadi, pemadaman kebakaran ini merupakan pelatihan yang harus dikuasai oleh seluruh pekerja. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana cara Anda mengelola pemadaman kebakaran di tempat kerja Anda? Ini kasus nih. Itu yang akan kita jawab nanti. Pemadam kebakaran. Ya. Apar Pak ya, menggunakan apar. Jadi ya aparnya itu ya disesuaikan lokasi kerjanya Pak, sesuai bahaya dan risikonya. Oke. Pemadaman kebakaran ya. Kebakaran. Kalau kita mengelola apar juga, itu juga sudah harus diperhatikan di mana ya Pak ya untuk letak apar itu berada, dan ketinggiannya pun juga harus ditempatkan pada posisi yang benar, dan juga harus Pak ya harus terlihat dengan terang ya. Jadi lokasinya juga terlihat dari mata yang memandang tuh harus ini lokasi aparnya gitu. Dan selain daripada itu kan kita akan memberi informasi kepada tim
nanti peletaan daripada APAR itu kita akan ajak mereka-mereka. Kalau saya begitu, Pak. Ya, itu sudah diatur di Permenaker nomor 4 tahun 80 ya, tentang APAR. Jadi APAR itu minimal jaraknya 15 meter. Ya, nah, kalau kita mau banyak duit perusahaan ya setiap 1 meter ada APAR ya oke. Okay. Minimal ya Pak ya, minimal 15. Minimal 15. Jadi nggak berdasarkan luasan gitu Pak? Ya berdasarkan luas, makanya kalau gedungnya luas, tiap 5 meter itu harus ada APAR. Iya, APAR wajib. Minimal ya. Kalau udah 16 meter nanti diukur, wah ini temuan nih. Melebihi. Yeah. Tapi kalau kurang dari 15 boleh gitu. Malah bagus ya. Tapi untuk Pak, beratnya APAR ini apa ada dalam aturan perundangan berapa kilonya gitu Pak? Jadi standarnya untuk jarak. Standarnya yang medium aja yang kira-kira 8 kilo gitu. Dan disesuaikan juga ya Pak, disesuaikan dengan kondisi area ya Pak ya. Misalkan area itu bisa besar gitu ya. Bahaya dan risikonya kan. Ya, betul. Makanya sebelum penerapan APAR itu dianalisis dulu ya potensi bahaya. Ya, seperti analisis. Biasanya kalau ada tim yang menguasai itu, dia sudah ahli K3 kebakaran, ya mungkin dia bisa akan analisis. Kalau konsultannya gitu kan. Sehingga bisa oke, ini potensi bahaya kebakarannya sangat rentan ya, banyak bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Ya, artinya ini banyak APAR dan isinya harus lebih besar gitu kan. Ya. Nah, di Permen nomor 480 juga diatur ya ketinggiannya minimal 80 cm kalau di nggak boleh melebihi dari 125 cm, jadi digantung. Kemudian di atasnya ada segitiga merah, lalu ada tulisan APAR. Dan di tempat-tempat yang eye catching atau mudah dilihat. Ya. Jadi jangan disembunyiin di sudut ruang. Ya, tapi saya sering inspeksi Pak, sering inspeksi di perusahaan-perusahaan besar itu kadang-kadang tersembunyi. Jadi itu temuan itu. Iya, teman-teman banyak lah Pak. Dipindahkan itu. Ya, harus dipindahkan. Panggil safety-nya kalau saya. Kalau terjadi keadaan kebakaran ya, itu api kalau masih kecil langsung bisa dikendalikan pakai APAR. Tapi kalau kita nyari-nyari APAR susah, nggak kelihatan ya. Bertanya-nanya dulu, apinya makin besar kan. Akhirnya APAR nggak bisa digunakan lagi kalau apinya sudah makin besar. Oke, jadi APAR itu sangat penting sehingga setiap pekerja itu harus dilatih cara menggunakan APAR ya. Jadi siapapun yang ada di dekat, umpamanya ada timbul percikan api, ada api mulai terbakar gitu ya, itu langsung cari orang terdekat itu langsung ambil APAR langsung padam. Pak, untuk peraturan itu ya, untuk peraturan penggunaan APAR itu ada yang berkompetensi toh Pak? Tidak setiap orang ya? Kira-kira? Wajib, seluruh bisa? Diajarin, ya. Kalau ya sudah. Semuanya wajib. Kecuali hidran, itu hanya tim emergency. Oh iya, kalau itu kan wajib ya. Harus berkompetensi ya. Cewek-cewek aja harus tuh latihan-latihan gitu kan. Ya. Jadi gini, supaya nggak nambah beban biaya, biasanya driver di kantor itu setahun sekali harus ganti. Oh ya, yang mau itu ya. Masa berlakunya. Masa berlaku. Jadi kalau dikasih ke bagian reporternya, kadang-kadang mereka suka curang. Mereka gini-gini, bagus nih. Udah. Kasih lagi. Permainan. Ya, makanya buat latihan kosongin, nah baru dikasih sana nanti lagi. Gitu. Iya, betul. Ya itu jadi buat latihannya itu harus selalu dilakukan. Intinya gini, kalau terjadi keadaan darurat kebakaran, itu memerlukan tindakan cepat dan tepat. Nah, tindakan cepat dan tepat itu perlu refleks. Gimana caranya kita dapat refleks? Refleks itu terjadi kalau kita lakukan sesuatu berulang-ulang. Gimana orang nggak pernah diajarin pakai APAR, tiba-tiba dia harus gunain APAR, ya dia akan gugup, shock. Iya, betul. Jadi bukannya nyemprot ke api, nyemprot ke mukanya sendiri kali gitu. Iya.
Biasanya pada pengangkatan dia langsung kepencet deh itu, Pak. Kalau nggak ngerti. Dia nggak cabut pinnya dulu, dia tekan. Iya. Kapan bisanya? Nah, jadi harus diajarin memang. Apar itu kan cabut pin dulu ya, lalu arahkan nozzle-nya ke titik dasar api, tekan ini handle-nya untuk mengeluarkan pemadamnya, lalu sapukan. Ya, kayak gitu aja. Cuman kan sederhana, tapi kalau orang nggak tahu ya susah juga. Iya. Panik itu lagi, Pak, kembalinya. Pasti panik. Kalau nggak pernah pasti panik. Oke, jadi itu ya. Nanti mungkin asesor akan nanya, jadi harus bisa jelasin nih mengenai apa. Yeah. Kemudian yang selanjutnya SCBA, Self Content Breathing Apparatus. Ada yang tahu mengenai SCBA? Belum. Sebelumnya peralatan pemadam. Jadi nanti ada hidran. Belum. Ada sprinkler. Sprinkler itu pasangannya adalah detektor. Jadi ada yang pakai smoke detector ya, deteksi asap. Ada yang pakai heat detector, deteksi panas. Ada yang pakai flame detector ya, deteksi cahaya. Nah, kalau di gedung-gedung, hotel-hotel biasanya pakai smoke detector. Tapi kalau disediain juga kamar untuk para perokok. Nah, untuk kamar para perokok ini nggak pakai smoke detector, nanti tiap dia merokok akan bunyi alarm gitu. Jadi untuk kamar para perokok itu disediakan namanya mungkin mereka pakai heat detector ya, deteksi panas, atau flame detector, deteksi cahaya. Makanya cahaya lampu itu agak redup-redup. Untuk kebakaran kan terang, itu langsung ditangkap sama detektornya. Langsung dia akan membuka katup daripada saluran untuk air di sprinkler, langsung sprinklernya ngeluarin itu saluran air. Nanti ada juga hidran ya, sama pakai pompa joki juga untuk tekanannya. Jadi pompa joki ini akan memberikan tekanan. Jadi kalau udah dipasang ya selang nozzle dipakai, nanti tinggal ngeluarin airnya, itu tekanan dari pompa joki yang ada di hidran itu. Ya, ini peralatan pemadam. Jadi operator K3 Migas juga harus menguasain. Nah, kalau saya lihat di K3 Migas ini intinya hanya mengenai pengendalian kebakaran, kebanyakan ya. Jadi di AK3 umum juga ada, tapi itu hanya satu unit kompetensi. Tapi kalau di sini ada banyak nih. Nanti kalau di pengawas ketemu lagi, di pengawas utama ketemu lagi gitu. Jadi intinya mengenai pemadaman kebakaran, karena memang bahaya utama di industri migas ya kebakaran. Karena bisnisnya kan bisnis bahan bakar. Iya. Banyak bahaya kebakaran memang. Ya itu, jadi nanti kalau ditanya juga mengenai unit kompetensi ini ya sudah siap ya. Bahwa nanti ada sprinkler harus ada pasangannya detektor ya. Ada yang asap, ada yang panas, ada yang cahaya. Lalu semuanya nanti ada untuk tekanannya ada pakai pompa joki. Pompa joki ini ada, biasanya kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan ada satu alat untuk pompa. Itu namanya pompa joki untuk hidran atau sprinkler. Jadi itu harus standby terus ya. Standby terus, harus ada aliran listriknya. Jadi begitu terjadi keadaan darurat, bunyi alarm, itu pompa joki langsung diaktifkan, ya. Langsung bekerja. Kemudian selanjutnya SCBA, Self Content Breathing Apparatus. Nah, SCBA ini, ada yang tahu nggak SCBA atau apa? Tahu. Oh ya. Nanti saya share juga materi-materi mungkin yang materi lama sih, tapi ya ada hubungannya juga dengan SCBA, gas detektor saya akan share. Saya bisa baca-baca lagi ya. Nah, SCBA ini alat pelindung pernafasan. Tapi ini beda dengan masker biasa ya. Ada masker biasa hanya nutup supaya
seperti yang sekarang kita banyak pakai, nggak kena mikroba gitu, seperti virus, bakteri. Nanti ada masker yang bedanya hanya oksigen ya Pak ya, kita tambahan oksigennya. Ya, ada masker juga yang menyaring udara-udara beracun. Yaitu masker jauh lebih lengkap, dia pakai saringan. Nah, kalau SCBA ini kita nggak pakai udara luar, kita pakai udara dalam tabung, makanya namanya self contained. Ya, self contained breathing apparatus. Breathing apparatus alat bantu pernapasan artinya. Alat bantu pernapasan yang pakai tabung, gitu maksudnya. Nah, gunanya apa? Kalau kita pakai ini nih, yang menyaring udara-udara beracun. Kalau oksigennya rendah, oksigennya di bawah 16%, kita akan kena asphyxia. Asphyxia itu istilah kedokteran. Artinya kesulitan bernafas. Sama seperti orang dicekik gitu. Kayak yang kasus baru-baru ini George Floyd, ya, dia ditekan sama polisi di Amerika, di Minneapolis, di tengkuknya itu sama dicekik juga dia. Jadi dia akan hambat pernafasannya. Dan akhirnya mati karena sampai 9 menit kali ditekan terus sama dengkulnya. Kok saya ditinggal? Ayo. Jadi kalau kita masuk ke suatu daerah yang terbakar, maka semua gas-gas ini bersifat inert gas. Inert gas itu apa? Kalau komposisi mereka naik, yang turun itu oksigen. Jadi komposisi di udara ini kan oksigen ini 21%. 20,99 berapa gitu, ya dibulatkan 21%. Nah, komposisi nitrogen 78%. Nitrogen itu lebih banyak. Lalu gas-gas lainnya itu hanya 1%. Ya. Tapi kalau terjadi kebakaran, ya, karbon dioksida yang tadinya hanya 0,094% kandungannya di udara, itu langsung naik. Karena asap-asap itu karbon itu, ya, mungkin naik jadi 5%. Nah, yang turun bukan nitrogen, padahal nitrogen itu banyak, 78%. Yang turun itu oksigen. Ya. Nitrogen ini pelit, oksigen ini baik hati. Jadi oksigen yang ngalah, dia turun. Jadi dalam peristiwa kebakaran, oksigen itu mungkin tinggal 15%, 16%. Karena karbon dioksida ini bersifat inert gas. Jadi kalau dia naik, dia ngambil jatahnya oksigen. Nah, kalau udah segitu ya bahaya asphyxia kayak dicekik karena oksigennya kurang gitu. Jadi kebanyakan orang mati dalam peristiwa kebakaran bukan karena terbakar api, tapi karena udah kekurangan oksigen gitu ya. Jadi makanya ada caranya juga saat kita terjadi peristiwa kebakaran, biasanya karbon dioksida lebih berat dari udara, sehingga dia akan agak mengambang. Jadi kita nunduk, ya, tengkurap sambil jalan tengkurap, biasanya udaranya agak bersih di situ. Nah, lagian kelihatan juga kan kalau di atas kan udah ketutup asap nih. Jadi agak jalan aja, tengkurap jalan. Merunduk ya Pak ya. Nah, biasanya memang kalau orang panik ya sudah, wah lupa gal-galanya udah berdiri, padahal di atas itu ya sudah penuh asap semua gitu. Itu adalah itu. Nah, kalau kita pakai self-contained breathing apparatus, itu kita bernafasnya di tabung kita sendiri, jadi nggak terpengaruh. Gitu. Jadi makanya kebanyakan pemadam kebakaran itu, ya yang masuk ke dalam itu mereka pakai SCBA. Nah, nanti biasanya ada safety-nya ya. Jadi kalau tinggal 10 menit lagi, dia langsung bunyi alarm tuh, kenceng malah. Jadi segera evakuasi aja petugas gitu kalau udah bunyi alarm. Itu self-contained breathing apparatus ya. Jadi nanti harus bisa dijelaskan juga ke asesor ya kalau ditanya SCBA ini. Nanti saya kasih sedikit materi supaya bisa melihat. Kalau di film kan ada juga udah cara memakai SCBA ya. Udah lihat belum filmnya? Udah. Materi yang saya kasih. Ya.
Oke, itu mengenai SCBA. Kemudian selanjutnya, gas detektor, alat uji gas. Ya, kalau di industri migas, ini ada bahaya gas yang namanya H2S, ya, hidrogen sulfida. Selain itu ada gas yang berbahaya namanya gas metan, CH4, dan gas-gas lain ya, sulfur oksida, SO2. Tapi yang paling banyak memang H2S sama CH4. Makanya di industri migas ini banyak gas detektor yang pakai sensor ya. Sensornya sensor untuk H2S, kemudian sensor untuk CH4 gas metan. Jadi rata-rata gas detektor itu banyak yang dijual ada 4 komponen sensor. Ya. Sensor oksigen, kemudian sensor untuk H2S, sensor CH4 gas metan, dan tambahannya ada sensor CO, karbon monoksida. Nah, dalam peristiwa kebakaran itu banyak juga gas karbon monoksida ya, CO. Beda dengan karbon dioksida, CO2. Ya. Jadi senyawanya bentuknya beda, walaupun mirip-mirip. Ya. Kalau CO berarti satu atom karbon dan satu atom oksigen. Kalau CO2 satu atom karbon dan 2 atom oksigen. Nah, hanya beda ini, tapi mereka ini suatu senyawa yang berbeda. Bahayanya juga berbeda, jauh lebih berbahaya gas CO. Gas CO ini kebanyakan terjadi karena pembakaran timbal ya. Timbal seperti ada pembakaran di mobil, kadang-kadang itu bahan bakarnya mengandung timbal sehingga akan menimbulkan gas CO. Jadi kalau mobil-mobil zaman dulu itu kalau kita pakai AC tutup, dia kadang-kadang ada bisa merambat masuk ya ke dalam ruangan. Kalau mobil zaman sekarang udah lebih safety. Banyak orang yang Indohoy ya, main pakai AC, main kecapean tidur dan tidur selamanya karena keracunan gas CO. Ya mereka langsung bermimpi berada di surga gitu ya, dan di surga selamanya. Surga selamanya ya. Sadar-sadar. Tapi nanti kata orang, wih matinya enak dong gitu katanya. Soalnya enak di AC. Tapi dalam baka. Karena dia nggak tahu tuh, pokoknya pingsan aja terus sampai ya udah langsung mati. Itu keracunan. Ya sih. Jadi gas CO itu memang berbahaya ya. Walaupun kalau diukur dengan H2S ya lebih bahaya H2S. Tapi kita harus waspada dengan gas CO. Nah, itu gunanya gas detektor ya. Jadi dia akan mendeteksi biasanya kalau dipakai, kalau yang lengkap. Kadang-kadang hanya oksigen aja kan. Jadi tergantung sensornya, ada berapa sensor di situ. Dengan sensor itu bisa mendeteksi gas-gas yang sesuai dengan sensornya. Ada sensor oksigen, ada sensor H2S, ada sensor CO, ada sensor CH4. Mungkin kalau ada bahaya gas sulfur oksida, ya pakai gas detektor yang sensornya SO2 ya, sulfur oksida. Atau mungkin ada juga yang nanya gas-gas lain ya, gas propan, gas butan yang mungkin ini. Nah, pakai itu ya, C2H6, C3H8 dan seterusnya. Semuanya gas-gas hidrokarbon. Jadi nanti pendeteksi gas ini atau gas detektor atau alat gas itu kita identifikasi sesuai dengan gas berbahaya apa yang ada di tempat kerja kita. Kayak kebanyakan di industri migas ya H2S. Di rik-rik itu biasanya ya, kalau dalam pengeboran itu yang keluar nanti minyak beserta H2S dan CH4. Lalu biasanya kalau malam dia H2S-nya suka turun ke bawah gitu. Itu kata teman-teman yang di RIK. Saya memang belum pernah kerja di RIK. Tapi kata teman-teman yang di RIK ya pasti ada ya kandungan H2S biasanya suka turun kalau malam. Kalau siang dia akan menguap kan. Nah, jadi seperti itu gunanya kadang-kadang untuk bekerja di industri migas disertai personal gas detektor ya, bisa kita kantongin atau taruh di ikat pinggang ya.
Nah, di rig juga biasanya sudah ditaruh fix ya, gas detektor. Jadi yang akan memonitor gas-gas berbahaya yang sudah permanen penempatannya gitu. Ya nanti tergantung ya bahayanya di mana, apakah permanen sehingga penempatannya permanen. Kalau memang bahayanya berpindah-pindah ya mungkin dikasih gas detektor personal aja kepada tiap pekerja. Untuk kalau daerah itu terpapar dengan bahaya gas-gas berbahaya dan beracun. Yaitu alat uji gas. Dan sebelum dipakai itu harus dikalibrasi. Biasanya masa kalibrasi itu 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi jangan sampai gas detektor sudah lewat masa kalibrasi, nanti penunjukannya nggak tepat. Atau dia sudah ada gas beracun, dia nggak bisa deteksi. Udah baca. Karena kalibrasinya sudah ini mungkin udah naik, dia harus kandungan sekian baru dia deteksi gitu. Jadi harus dikalibrasi. Itu harus diperiksa ya. Sebagai operator K3 migas harus tahu seperti itu. Itu alat uji gas, kemudian selanjutnya alat uji sound level meter ya, uji kebisingan. Uji kebisingan. Noise. Ya, noise. Nah, menurut standar di pemerintah kita, itu kita boleh bekerja dengan aman kalau kebisingan itu di bawah 85 desibel akustik. Kalau sudah melebihi 85 desibel akustik, itu sudah harus tidak boleh bekerja sampai 8 jam. Panjang. Kalau dia sampai 90, itu hanya boleh 4 jam terpapar. Naik 95 hanya boleh 2 jam ya. Jadi tiap kenaikan 5 desibel akustik itu turun setengahnya ya. Dari 8 jadi 4 jam, 4 jam jadi 2 jam, 2 jam jadi 1 jam. Kalau sampai dia 120 desibel akustik itu hanya boleh 3 menit. Ya, itu aturan-aturannya yang harus diikuti. Memang kelihatan sepele. Kalau masih muda ya, mungkin kerusakan telinga itu robek-robek nggak ketahuan. Kerasanya kalau udah tua ya. Jadi kayak bolot gitu tiap diomongin. Iya. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Di atas gunung ngomongnya jadi. Teriak ya. Iya. Ya, jadi makanya jaga kesehatan telinga juga. Jangan sampai nanti tuanya hanya duitnya habis hanya untuk berobat aja kan. Nah, makanya industri migas kadang-kadang ada mesin-mesin yang kebisingannya di atas nilai ambang batas. Nah, itu harus mengenakan pelindung telinga ya. Yang sederhana itu earplug. Sederhana, murah ya. Kalau earmuff itu kayak orang rekaman kan. Biasanya di bandara atau di mana orang pakai earmuff. Gitu. Jadi kalau kerja lapangan kayaknya mengganggu deh earmuff. Jadi pakai earplug. Ya, earplug aja kecil. Ya. Tapi earplug kan hanya mengurangi berapa persen dari kebisingan. Kalau earplug itu bisa menghilangkan antara 25 sampai 35 desibel akustik. Ya lumayan lah. Iya, kalau earplug itu bisa 30 sampai 50-60 desibel akustik dia berkurang. Iya. Tapi kalau di lapangan ya mungkin nggak masalah. Mungkin mesin-mesinnya juga kan berada di udara luar, jadi nggak terlalu. Kalau udara dalam itu kebisingannya nggak tahu. Nah, itu baru. Sebenarnya suaranya mantul-mantul situ itu yang perlu earmuff. Mantul. Nah, itu sound level meter ya. Udah ada videonya juga penggunaannya. Ada yang penggunaannya diatur-atur dulu. Ini kira-kira mau diukur kebisingannya, levelnya, range-nya berapa. Ada yang sudah otomatis ya, jadi nggak perlu diatur range-nya lagi. Cuman harganya mahal. Jadi penggunaannya juga ya tinggal di-on-kan aja udah. Itu nggak perlu ini. Cuman kalau ditanya oleh asesor ya harus bisa jawab ya cara penggunaannya. Ada yang sound level meter fix sama seperti gas detektor, ada yang bisa dibawa-bawa, dipindah-pindah. Oke, yang terakhir P3K. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini kenapa harus kita pelajari gitu? Bukannya orang paramedik aja? Kenapa coba?
ya siapapun Pak harus mempelajari, pekerja pun harus mempelajari karena kita nggak menunggu orang medik untuk datang menolong. Siapapun bisa menolong. Waktunya sudah terbatas untuk mereka. Jadi pertolongan pertama itu pada kecelakaan itu sama dengan keadaan darurat bagi si korban. Perlu penanganan cepat dan tepat. Terlambat sedikit, korbannya akan makin parah atau dia meninggal dunia. Apalagi korban yang tidak bernafas ya. Jadi ada korban tidak bernafas, itu golden time-nya 4 menit. Karena lewat 4 menit, otak nggak dapat oksigen, itu otak akan mengalami degradasi atau penurunan fungsi. Ya. Sampai 10 menit nggak dapat juga oksigen, otak akan rusak permanen. Nah, kalau otak sudah rusak permanen, walaupun si korban hidup, tapi dia akan cacat. Ini nggak normal lagi. Mungkin dia akan kayak orang ayan gitu terus ya. Ngeri. Udah apa gunanya lagi orang kayak gitu kan? Ya. Kemampuan otaknya udah berkurang jauh. Dia kayak orang-orang step gitu apa? Gitu-gitu terus. Itu karena ini nggak bernafas lewat 10 menit otak udah rusak gitu kan. Walaupun jantungnya masih berdetak dan dia berhasil selamat, tapi dia akan jadi orang cacat seumur hidup. Jadi makanya kalau orang pingsan tidak bernafas, itu kita segera berikan pertolongan. Ya. Sebenarnya digabung nafas buatan juga bagus, cuma nafas buatan itu kita berikan kalau ada alatnya juga. Jadi jangan sampai kita langsung mulut ke mulut ya, itu akan menjangkiti penyakit. Penyakit berjangkit itu seperti penyakit hepatitis, ya, penyakit kuning, dan beberapa penyakit lainnya, itu berjangkit dari liur. Berjangkit. Apalagi kalau yang pingsan cewek, Pak, berjangkitnya keenakan, Pak. Biasaan. Oh, kaget terus. Nolong kalau cewek yang pingsan. Cepat-cepat yang nolong kok. Cepat-cepat yang nolong. Ya, cepat yang nolong kalau yang cewek. Napas buatan itu yang takut saya. Terus yang lainnya udah sadar tapi pura-pura pingsan terus lagi. Nah, itu ya Pak. Jangkitnya itu yang bahaya itu. Nah, itu ya, jadi setiap pekerja juga harus dilatih untuk bisa memberikan CPR. Pulmonary Resuscitation atau RJP, resusitasi jantung paru. Artinya dengan penekanan jantung paru ya, itu kan kita tekan. Jadi paru-parunya juga kembang kempis sebenarnya. Nah saat paru-parunya kembang kempis sebenarnya itu sudah menyerap oksigen, mengalirkannya ke jantung. Kan jantungnya masih berdetak, jantung akan ngalirin ke otak. Tekan lagi, serap jantung ngalirin ke otak, gitu terus kan. Berapa kali Pak hentakannya itu biasanya? Itu seterusnya ke jantung. Sampai kita capek atau si korban sadar atau tim medis datang. Ya terus. Ya sama aja kita bernafas kan terus-menerus. Kalau kita berhenti, dia berarti nggak bernafas itu. Nah, jadi sebenarnya RJP aja udah cukup. Nggak perlu kasih nafas buatan. Iya. Kecuali cewek cantik, nggak punya penyakit, ya kita kan. Nah, cara RJP juga kayaknya udah ada di videonya. Jadi tekan dengan ini pangkal lengan. Iya, Pak. Nah, terus menerus tuh. Ya, sampai kita kecapean, kita berhenti sebentar. Ya. Atau tim medis datang dan si korban sadar. Jadi ingat ya, pertolongan pertama ini bukan untuk menyembuhkan. Ya. Tapi untuk membuat korban ini bisa bertahan hidup atau lukanya atau penderitaannya sedikit berkurang lah sambil menunggu tim medis. Nah itu yang utama, kalau nggak bernafas harus segera memberikan pertolongan. Yang lainnya mungkin ada pendarahan ya, itu darahnya muncrat gitu. Nah kalau Bapak dekat situ apa yang dilakukan?
Ya, kalau didiamin aja dia kehabisan darah nanti. Ya, kita lakukan untuk dihentikan, Pak. Dihentikan dengan tangan, kalau itu diangkat yang lebih tinggi daripada keadaan. Ya. Kemudian kita lihat juga apa tangan atau kaki gitu. Kita kasih pembalut tekan dulu ya. Jadi apa? Ya. Kalau nggak ada kain ya kita pakai baju kita lah. Jadi balut tekan. Nah, balut tekan itu akan menekan pembuluh nadi itu sehingga dia tidak darahnya mungkin lama-lama berhenti karena di tubuh kita ini ada namanya vitamin K atau ada semacam hormon untuk pembeku darah. Jadi kalau sudah ketekan darah nggak keluar lagi, lama-lama darahnya beku, jadi darahnya keluar. Tapi kalau nggak ditolong ya dia muncrat terus gini, habis darahnya. Jadi kasih pembalut tekan baru mungkin lebih tinggi daripada jantung. Jadi dia bisa bertahan ya sampai tim medis datang. Lalu kalau yang patah tulang gimana? Patah tulang dicari Pak, dibalut tangannya, baru di kayu atau apa tulangnya supaya tidak nyucuk keluar tulangnya gitu. Ya. Jadi intinya jangan sampai tulangnya kan udah patah, jangan sampai bergerak karena yang namanya patah itu kan tajam-tajam. Jadi didiamin, kasih semacam diratakan batas ini ya di ya. Sri Puji. Nanti tim medis lah yang akan memberikan pertolongan. Sebenarnya kalau masih muda, itu tulang patah itu didiamin aja nggak bergerak-gerak. 2-3 hari dia udah nyambung. Ya. Kalau orang udah tua mungkin butuh waktu lebih lama ya, 2 minggu. Karena apa? Ya. Kadar kalsiumnya kalau udah tua tuh udah agak ambil ya, Bu. Ini karena saya training. Udah. Mungkin sehari udah nyambung lagi. Ya. Tapi jangan bergerak dulu. Kalau bisa ditahan sampai seminggu. Enggak. Ini cuma ya itulah sedikit ya, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi materinya, ada tips-tips lainnya mengenai itu ya. Oke, jadi ini hanya kita obrolin ya sedikit karena semua materi sebenarnya udah ada, saya udah kasih video-videonya. Jadi dipelajari lagi video-videonya, materi-materi PDF-nya ya. Nah, nanti intinya bahwa Bapak ini lulus dulu gitu. Lulus saat uji kompetensi. Nanti kalau sudah lulus tinggal mikirin gimana penerapannya ya K3 ini di lapangan. Ya. Lagi timnya ya. Sehingga sebenarnya dengan ngajarin orang lain, ilmu kita itu tetap makin keingat ya. Bahkan tetap berkembang. Ya. Jadi, makanya saya suka ngajar karena dengan mengajar ini saya belajar semakin nempel kita. Ya, betul. Saya sudah ngajar itu dari 2001 sih sebenarnya. 2001 itu masih kebanyakan materi-materi manajemen. 2007 saya nikah di Balikpapan. Itu langsung kerja di perusahaan training safety. Ya, mulai dari situ saya safety terus gitu 2007. Sampai. Tapi ya saya masih merasa masih kurang ya. Jadi harus tetap belajar terus. Karena yang namanya ilmu itu tidak terbatas, harus tiap hari kita belajar. Tidak terbatas. Harus selalu diingat terus, Pak. Iya. Karena sekali kita nggak belajar, sebulan 2 bulan mulai lupa-lupa. Ya harus hari-hari ya, Mas. Apalagi profesi umpamanya saya sebagai pengajar, ya jangan sampai saya salah ajar kan. Kasihan para peserta. Jadi saya harus benar-benar melihat bahwa apa yang saya ajar itu benar. Ya. Oke, itu semua materi kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Sesuai ini. Mungkin yang perlu persiapan adalah nanti saya udah share atau belum? Nanti saya share contoh-contoh pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan. Oh belum ya? Nanti saya akan share. Belum, Mbak, belum. Kalau di POP saya udah share itu. Karena saya untuk angkatan ini saya memang masih baru bikin-bikin itu. Tapi kalau untuk operator udah jadi, tinggal pengawas saya lagi masih bikin juga. Nanti saya share supaya bisa dibaca-baca
Sehingga bisa kira-kira oh ginilah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar dari asesor. Gitu. Ya betul Pak. Karena pelatihan ini kan namanya teori kan nggak bisa semua dihafal Pak. Kadang kita kalau nggak berdasarkan pengalaman susah juga. Ya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kan kita bisa ada masukan lah. Nanti akan sedikit membantu. Ya, iya. Pertanyaan itu saya ada berikan di bawahnya jawaban-jawaban. Jadi buat maksudnya sedikit acuan lah. Kalau Bapak nanti tambahkan sedikit jawabannya, it's okay. Jadi tinggal latihan aja. Pertanyaan ini gimana cara jawabnya, lalu nanti bandingkan dengan jawaban yang saya berikan di situ. Oke, itu semua Bapak sampai mungkin hari Jumat nanti ya, assessment-nya. Jadi tetap belajar terus. Saya bisa lulus langsung. Nah, tapi selama ini K3 Migas, K3 umum, POP, segala macam rata-rata lulus. Cuman ada satu operator K3 umum yang nggak lulus, tapi begitu diulang, kita ulangnya gratis ya, diulang gratis, diulang sekali dia langsung lulus. Ini terus kalau boleh tanya Pak, kalau sudah dinyatakan lulus berapa lama itu sertifikatnya keluar? Itu prosesnya di BNSP kira-kira sebulanan, jadi mungkin 2 bulan lah. Kadang-kadang bisa lebih cepat ya, tergantung memang prosesnya di BNSP, di LSP. Oke, Bapak. Ya. Masih ada pertanyaan? Yes. Berarti untuk menunggu 2 bulan ada pembuktian nggak Pak? Misalnya kita kan di suatu instansi memang sudah dibutuhkan untuk K3 Migas ini. Ya, nanti admin kami akan membuatkan ya. Nanti akan dibuatkan surat keterangan lagi. Surat. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Nanti kalau ada pertanyaan kita di WA grup aja sama-sama ya. Iya Pak Mario, siap. Selamat siang Pak. Ya, Pak. Siang. Ya, makasih Pak. Siang. Ya Mas.